Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Yosef Aloysius Bedapunang, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini, Selasa 29 Agustus 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan sebagai persyaratan untuk memenuhi ujian kinerja. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anakku semuanya. Ya. Apa kabar? Baik. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada materi yang ketiga, yaitu Aku Memiliki Kemampuan. Sebelum mulai pembelajaran kita, marilah kita buka dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Ananda Aurel. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas rahmat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul di kelas ini untuk mengikuti kegiatan belajar. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan budi kami, sehingga kami dapat berbangga dengan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang materi Aku Memiliki Kemampuan. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah supaya kalian semua mampu mengidentifikasi kemampuan yang Anda miliki masing-masing, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan atau talenta yang telah diberikan oleh Tuhan, dan dapat melakukan atau mengembangkan kemampuan menurut kitab suci dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Baik, untuk memulainya saya ingin sedikit bertanya kepada Yohana. Kira-kira menurut kamu, apa pengertian dari kemampuan atau talenta anak? Kemampuan atau talenta adalah pencapaian seorang individu untuk mengerjakan tugas tertentu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik. Yang kedua, kepada Ananda Devani, mengapa Allah memberikan bakat yang berbeda kepada setiap orang? Menurut Devani kira-kira apa? Supaya setiap orang dapat saling tolong-menolong. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu anak. Baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik anak-anakku sekalian, jadi dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang Aku Memiliki Kemampuan, kalian akan menonton video tentang Olimpiade Catat, dan Anda akan dibagi dalam beberapa kelompok, dan Anda akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kesan Anda terhadap video singkat Olimpiade Catat itu? Yang kedua, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dianugerahkan Tuhan? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang dapat menghambat dalam mengembangkan kemampuan? Dan yang keempat, tindakan konkret apa yang Anda dapat lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan sebagai perempuan dan laki-laki dalam kehidupanmu menurut Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Jadi sebentar kalian dibagi dalam dua kelompok. Jadi langsung dibagi. Kelompok pertama, ketuanya Yohana,
Dan kelompok kedua ketuanya Giovanni. Silakan Anda membagi dalam kelompok dan saya akan memutar videonya. Silakan. Baik anak-anakku, jadi kalian akan menonton atau menyaksikan video tentang Olimpiade Cacat, di mana para peserta semuanya tidak memiliki bagian-bagian tubuh yang lengkap, artinya mereka cacat, tapi mereka tetap berjuang memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Ini hanya mempunyai satu tangan yang utuh. Ini buta. Ini satu kaki nggak ada. Iya, dengan tangan yang tidak utuh tapi dia mau berenang. Ini autis. Ini gaya punggung. Dia berenang dengan gaya punggung. Ini kaki yang nggak ada nih. Ini sepatu. Kursi roda ya, lihat. Luar biasa. Lompat tinggi galang. Tolak peluru. Wah, terotot kayaknya. Ini autis ini, dia menang, dia ada dia. Wah, luar biasa. Lihat, mereka yang keterbatasannya masih bersyukur dan bisa melakukan, apalagi bagaimana dengan kita yang utuh. Ini agak juling-juling. Yang lain. Wah. Capek dia, lelah. Sampai terjun kalau kali. Dia bagaimana dia berjuang. Wah. Medali emas.
Itulah bakat yang diberikan Tuhan. Mereka berani, berusaha, berjuang. Kalau mereka bisa menjadi yang terbaik, kenapa Anda tidak bisa? Baik. Jadi Anda sudah dibagi dalam kelompok. Silakan Anda mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi. Silakan Anda diskusikan. Saya beri waktu 10 menit. Silakan. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah mengerjakan. Sepertinya sudah nomor 1 sudah selesai nih. Ya, sambil diskusi, beri pendapat masing-masing. Ya, kelompok 2 juga. Ya, sudah nomor 3 kelompok 2 nih. Cepat sekali kelompok 2 nih. Sip. Ya. Ya, diskusi anak. Ya. Mereka catatannya bisa, apalagi kita yang utuh ya. Ya. Kalian bisa menjelaskan. Yang kedua, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dianugerahkan Tuhan. Sikap apa? Ada yang sikap positif, ada yang sikap negatif. Kalian sendiri yang menjawabnya. Waktu Anda lagi 5 menit lagi. Jadi nanti tiap-tiap satu kelompok akan mempresentasikan dan satu kelompok akan membuat kesimpulan. Ada yang puntung kakinya? Enggak ada. Wahyu, ada yang buta? Enggak ada. Ya, sip. Ya, waktu Anda masih lagi 3 menit lagi. Nanti kelompok 1 yang akan mempresentasikannya. Dan kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi. Satu tenis, yang satu hanya sepak apa? Takraw. Gak apa-apa, walaupun satu talenta atau bakat aja, harus bersyukur. Ya, jadi bakat-bakat yang diberikan oleh Tuhan harus dikembangkan. Ada yang bisa nari? Ya, Gilvani. Main bola mana? Basket? Ada yang basket? Ya, sip. Menggambar, menyanyi? Ya. Catur, badminton, karate, silat? Ya, sip. Jadi itu harus dikembangkan bakat-bakat kalian. Jangan dipendam, ya. Dikembangkan, saling menolong. Ada yang pintar bahasa Inggris, beritahu kepada teman yang kurang. Ini bahasa Inggrisnya seperti ini, bacanya seperti ini, tulisannya seperti ini. Oke, waktu kita sudah selesai. Kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi karena ada 2 kelompok, maka kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat siang teman-teman, saya Yohana Nasya, perwakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana kesan Anda terhadap video singkat Olimpiade Cacat? Jawaban kami, sungguh menakjubkan, karena orang-orang cacat pun mampu menunjukkan kemampuannya dengan bertarung secara sportif. Pertanyaan kedua, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dianugerahkan Tuhan? Jawaban kami, yaitu sikap rendah hati menerima apa yang telah Allah berikan. Pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang dapat menghambat dalam mengembangkan kemampuan? Jawaban kami, yaitu malas, putus asa, dan iri kepada kelebihan orang lain. Pertanyaan keempat, tindakan konkret apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang diberikan Allah dalam kehidupanmu menurut Injil Matius
bab 25 ayat 14 sampai 30. Jawaban kami, membagikan kemampuan yang dimiliki kepada orang lain dan mengembangkan bakat yang sudah Allah berikan kepada saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah memperoleh. Baik, jadi itu adalah jawaban dari kelompok 1. Kita aplaus dulu, bertepuk tangan semuanya. Baik, sekarang saya minta dari kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil diskusi tentang video tadi dalam materi aku memiliki kemampuan. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Perkenalkan, saya Giovanni, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari video Olimpiade Cacat tersebut. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari video pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa setiap manusia harus memiliki rasa sikap bersyukur atas kekurangan serta kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sekian kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Baik anak-anakku, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dalam kelompok masing-masing. Bapaknya mempertegaskan kembali dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang aku memiliki kemampuan, bahwa kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda, tidak sama. Ya, ada yang bisa basket, ada yang bisa bola, ada yang bisa berenang, ada yang bisa main catur, ada yang bisa main voli, ada yang bisa menari. Masing-masing kemampuan diberikan oleh Tuhan. Dan Allah menghendaki supaya apa yang telah dianugerahkan harus dikembangkan dalam hidup bersama dengan orang lain. Dan yang paling penting adalah kita harus bersyukur atas kemampuan atau talenta yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Baik, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Kepada Ananda Giovanni kami persilakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami berupa bakat atau kemampuan. Semoga bakat yang ada pada diri kami masing-masing dapat kami kembangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ananda Giovanni yang telah mengantar kita dalam doa penutup. Dari harapan saya dalam kegiatan proses belajar mengajar ini, Anda mampu mengembangkan dan mewujudkan bakat atau kemampuan yang Anda miliki yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, entah di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Jadi bakat yang Anda punya harus Anda bagikan kepada orang lain, karena bakat yang diberikan Tuhan berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya kita saling menolong satu dengan yang lain. Baik, terima kasih untuk semua kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.